Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah baina wa baina qaumina wa antahirul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilna ya badi'as samawati ya dal zalali wal ikram bil basati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani bi rafati summa talinuzuluduhum min ladikrillah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin yang selama ini selalu setia menonton video saya atau Barokatul Karomah Sukabumi yang selalu diadakan kegiatan, yaitu kegiatan tentang masalah pengajian, babakan syariat dan hakikat. Nah, di siang ini kesempatan saya akan sedikit memberikan trik jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman lewat dzikir, bila mana orang yang selalu mempunyai aurad atau dzikir yaitu kalimah asma Allah yang diawali dengan la ilaha illallah, maka dengan ini mungkin yang selama ini sering mendawamkan daripada wirid ini, karena banyak yang sampai ke berhenti dari masalah wirid sampai ke ujung-ujungnya manusia itu terganggu dari golongan-golongan syaitan. Nah, mungkin karena berhenti ada yang mengatakan karena gurunya sudah tidak ada atau mursyidnya sudah meninggal atau yang membimbingnya sudah tidak ada, dikarenakan bisa berhentilah dari sampai ke di situ. Sedangkan mencari guru lagi dikatakan guru mursyid itu susah, yaitu yang selalu membawa ke akhirat, yang selalu membimbing melakukan dzikir, thariqah dan syariat hakikatnya. Maka dengan ini saya akan membahas sedikit, semoga bermanfaat bagi siapapun yang telah melihatnya. Di antaranya tidak mungkin juga ada mempunyai guru-gurunya, mungkin belum dipahami oleh Allah, mungkin babakannya baru nyampe dikir, tingkatan dikir, pemahamanana atau yang diberi pahamnya oleh Allah baru sampai ke dikir hofi. Kebanyakan memang seperti itu, kebanyakan sampai ke dikir hofi. Tapi insya Allah ini saya sedikit menjalankan atau menjelaskan tentang masalah jalmi. Saya pengen untuk ketemu dengan Allah, sedangkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kata siapa di dalam hadis qudsi telah menjelaskan. Karena kita ini manusia seperti biasa, selalu mengikuti dengan jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah di dalam surat Al-Kahfi telah menjelaskan ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim. Kullau kana Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahu. Nah, ini salah satu ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Muhammad itu bashar. Nabi kita itu adalah bashar seperti kita, seperti manusia yang diwahyui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengikuti dengan ruhaniyah, itu agama dinul haq yang sebenarnya hak.
Nah, di sini menjelaskan pamangkana yarju liqa rabbi, siapapun yang ingin ketemu dengan Allah, falyamal amalan sholihah. Nah, dari amalan sholihah ini wala yusyrik, jangan sampai di dalam hati kita ada yang menyekutukan Allah. Jangan ada di dalam hati kita satu pun selain daripada Allah. Satu pun. Kalau satu pun berarti jangankan misalkan di luar diri kita pun jangan disekutukan dengan Allah. Jangankan diri kita, pemikiran kita jangan sampai dimasukkan ke dalam kalbu kalau ingin ketemu dengan Allah. Nah, kalau misalkan disekutukan dengan kalimah atau napi yang lainnya dengan atau yang dikatakan secara maksimal bahasa barokah itu ada menyekutukan, masih bersandarnya kepada selain daripada Allah, itu adalah masih babakan makhluk. Seandainya kalau masih babakan makhluk, berarti kita jangan sampailah menyekutukan Allah, bersandar ke selain daripada Allah. Tetap harus Allah yang ada di dalam hati kita ini. Insya Allah suatu saat saya akan ditemuin dengan dikir ini. Nah, kalau secara awal itu diantaranya dikir yang bisa dikatakan dikir muhadaroh. Banyak orang yang selalu melaksanakan dikir muhadaroh. Nah, ini cara jalannya untuk dalam waktu 1 menit ketika manusia sudah dikenali dengan mengenal dengan wujudullah atau wujudnya Allah, babakan hati. Nah, ini kalau babakan hati saya menjelaskan satu makom itu adalah makom muhadarah. Makom muhadarah itu adalah dari babakan syariat. Babakan syariat, makanya kalau dari babakan syariat yang berselalu interaksi, bergesekan atau napi pertemuan antara jasad dan jasad. Ketika kita mengucapkan kalimah-kalimah itu kedengaran oleh jasad-jasad yang orang yang lainnya. Nah, kita pertama yaitu adalah makom muhadarah yang diawali dikirnya adalah dikir apa? Dikir la ilaha illallah. Disitulah orang mempunyai gelar. Kalau dikir la ilaha illallah, orang ahli dikir atau tukang dikir babakan manusia gelarnya. Banyak yang melaksanakan dikir toriko yang selalu keras-keras, orang pasti mengatakan itu dikiran atau ahli dikir secara dohir. Tapi kalau secara kolbu atau dikir khofi masuk ke dalam makom aina hati, yaitu nalakomu hati, tidak orang bisa mengatakan itu ahli dikir, tidak, karena yang tahu tiada lain hanya Allah dan dirinya sendiri yang tahu. Kalau babakan muhadharah pasti interaksi, orang mengatakan seperti itu, banyak pujian, bisa juga yang banyak pujian dari itu. Nah, kalau secara khafi masuk dalam hati yang selalu memanggil nama Allah atau ya Allah atau Allahu Allahu Allahu, yang itu selalu memanggil nama Allah di situ, karena yang selalu memanggil itu adalah kolbu. Nah, bisa dikatakan ahli torikoh itu adalah dikirnya dikir khafi. Ada juga yang selalu melakukan dikir itu tingkatan lagi adalah dikir sir. Dikir sir itu adalah tiada lain yang selalu sir, tidak kedengaran, cuman mengikuti aluran pernapasan, yaitu yang selalu memanggil nama-nama Allah atau mengatakan hu Allah, dia Allah. Nah, di situ yang selalu melakukan seperti itu karena tidur kita selalu tinggal hidup yang ada, tinggal napas yang ada. Ketika manusia masuk ke ruang ICU, tinggal hidup yang ada atau tinggal napas yang ada. Tangan tak bisa bergerak, mata tak bisa bergerak, kaki pun tak bisa bergerak. Itulah ruang ICU Aisyah. Makanya itu disitulah dikir bisa dikatakan dikir syir. Nah, itu
dikir sir. Ada yang dikatakan dikir adalah sirul asrar atau dikir hakiki. Nah, di situ adalah yang dikir sirul asrar, tak akan muncul daripada dikir asrar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha, tiada Tuhan ilaha kecuali Dia. Subhana, maha suci, dat Allah, ini sebenarnya aku ada dari golongan-golongan yang dolim. Nah, di situ yang selalu muncul dari golongan dolim, apakah jasmani, apakah rohani. Nah, di sini akan ketahuan melakukan jasmani dan rohani. Seandainya di hati kita yang selama ini selalu ada selain daripada Allah, tadi dalam surat Al-Kahfi, selain daripada Allah masih menyekutukan dolim kita kepada Allah, dolim kepada Allah. Allah yang berkuasa merasa aku yang berkuasa, Allah yang berperan merasa aku yang berperan. Allah yang selalu memberikan rezeki, yang selalu selama ini di dalam hati mengatakan rasa aku itu kan menyekutukan Allah. Nah, di mana bisa ketemu dengan Allah? Baru ketemunya dengan hawa nafsu atau dengan nafsu-nafsu itu. Makanya muncullah dzikir sirul asrar. Dzikir sirul asrar itu adalah tidak ada la syautun wala harfun, tidak ada suara dan tidak ada huruf. Nah, kita untuk mengantarkan dzikir sirul asrar itu, antarkan dari sir. Nah, dari sir yaitu hu Allah. Nah, kalau hu Allah di sini mungkin kecap dia itu sudah berkenal. Nah, itu pasti sudah berkenal, sudah mengenal dengan wujudnya Allah. Nah, banyak orang yang di sini baru sampai hu Allah atau nabi Allahu di sini sampai berhenti untuk melakukan dzikir karena saya sudah dzikir hakiki udah sempurna, tak usah melakukan sholat. Banyak di sini yang orang masih dalam keadaan perjalanan berhenti, tidak nyampe-nyampe. Makanya merasa di sini bisa dikatakan bila mana ada pengakuan di dalam hati itu bisa yang mengaku itu siapa? Tiada lain, kita yang mengaku, yang merasa aku berzikir padahal tiada lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dzikir sirul asrar kadang-kadang jarang sampai ke dzikir sirul asrar. Omong tahu aplikasi la haula wala quwata illa billah, ternyata manusianya tak nyampe di sini. Nah, ada dikatakan selain daripada itu kalau makom sudah tentang masalah aina dzikir sirul asrar, cuman ada beberapa tingkatan juga. Ada yang dikatakan su'aul basyirah, ada yang dikatakan ainul basyirah, ada yang dikatakan hakul basyirah. Di sini masih 6 lagi loh. Masih 6 lagi, sedangkan manusia baru 3 sudah berhenti di situ. Makanya banyak juga yang dalam tubuhnya ada kesombongan, sudah gak mau Jumaah, sudah gak mau sholat, merasa saya sudah mengenal. Di sini masih ada di 6 lagi kita makom. Jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ nanti kena bisa ada gangguan-gangguan juga. Itu gampang oleh dari tingkatannya apa? Tingkatan iblis dan tingkatan aina bangsa syaitan di situ. Nah, su'aul basiro itu bahwa merasa makhluk ilah yang berdikir. Nah, makhluk ya di situ yang merasa berdikir itu adalah su'aul basiro. Bila mana kalau sudah masuk berdikir berarti mata ruhnya sudah melihat, ainul basyiroh, mata ruhnya sudah melihat kepada Allah. Kalau sudah melihat kepada Allah, disitulah oh yang ini yang selalu berdikir, datanglah dzikir hakul basyiroh. Hak yang berdikir itu tiada lain hanya Allah, itu tingkatannya. Nah, di sini ada juga yang dikatakan ini mah cuma jalan bentar, satu-satu saya akan jelas tentang sebagaimana melakukan secara dzikir dan dzikir. Ada yang dikatakan nah kalau sudah akul basirah itu musyahadah.
Musa atau fana, sudah menyaksikan di situ, menyaksikan. Kalau fana sekarang menyaksikan ada musyahadatul kamil atau musyahadatul fana, menyaksikan diri ini yang rusak, atau musyahadatul kamil, kesaksian yang sempurna. Itu bisa dikatakan antara musyahadatul fana atau musyahadatul kamil, itu adalah makom mahfud. Disitulah tingkatan lagi bagaimana cara melakukan dikir dan dikirnya, bagaimana tingkah laku sifat-sifatnya. Insya Allah terpasti ini mah cuma menuduhkan aja. Atau musyahadatul terakhir itu musyahadatul baqa. Bila mana sudah sampai musyahadatul baqa, di sini kesaksian yang tetap tiada lain, maka ana zubatu illallah. Nah, inilah baju-bajunya Allah, tiada lain badan-badan ini. Ketika di dalam hati kita Allah yang selalu bertajalli, di dalam tubuh kita tiada lain yang selalu hanya Allah. Disitulah wujudnya Allah. Kalau wujudnya Allah di situ menyaksikan, manusianya tidak ada, tiada lain. Nah, kusabab manusianya tidak ada, berarti yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dikatakan orang yang mengatakan atau makom maksum. Sedangkan makom maksum itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Kanjeng Rasul itu seperti kita, makhluk, selalu interaksi dengan badan, cuman ruhnya kita ikuti seperti yang tadi sampai ke makom masum. Insya Allah disitulah mempunyai gelar dari Allah Subhanahu wa taala, selalu ketemu dengan Allah, mungkin setiap detik atau setiap menit, mungkin tak merasa ketemu lagi karena sudah merasakan dirinya sudah ditidakadakan di sisi Allah. Mungkin sekian dari saya, mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat kepada orang yang selalu melaksanakan dzikir. Bila mana guru mursyidmu sudah tidak ada, atau guru mursyidmu sudah tidak bisa membimbing lagi, sudah tak mampu mungkin dengan sakit, atau gurumu misalnya belum diberi paham oleh Allah, baru tingkatan-tingkatan ini, karena di sini akan melakukan seperti itu menuju ke musyahadatul baqa insyaallah. Mengucapkan silahkan kalau yang setia, yang selalu suka ke video saya, semoga bermanfaat. Saya tetap doain semoga diberikan umur dan panjang, semoga dibukakan mata batinnya semuanya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.